Apakah kalian mengenal sosok tampan berikut? Beliau merupakan salah satu presiden Indonesia yang dilupakan oleh banyak orang. Mari mengenal beliau lebih lanjut mengenai biografi dan perjuangan beliau. Mr. Syarifuddin Prawira Negara dilahirkan di Serang, Banten pada tanggal 28 Februari 1911 dan meninggal pada tanggal 15 Februari 1989. Ayahnya adalah orang Banten yang berprofesi sebagai jaksa dan ibunya berdarah Minangkabau yang memiliki garis keturunan Raja Pagaruyung yang diasingkan oleh Belanda ke Banten karena Perang Padri. Syarifuddin menempuh pendidikan di Sekolah Menengah Pertama Mulo, Madiun pada tahun 1928, lalu melanjutkan ke Sekolah Menengah Atas di AMS Bandung pada tahun 1931, dan melanjutkan sekolah di Rijkshogeschool atau Sekolah Tinggi Hukum yang sekarang Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta dengan gelar Mister in the Rijkshogeschool. Bagaimana jadinya jika suatu negara tidak ada pemimpinnya? Mungkin sekilas kedengarannya terlalu mengada-ngada, tapi nyatanya itulah yang terjadi pada kita. Tidak lama setelah proklamasi dibacakan melalui perjanjian Renville, negara merdeka kita kembali diserang oleh Belanda melalui agresi militer II pada tanggal 19 sampai 20 Desember 1948. Tetapi bukannya menyerah, Republik Indonesia tetap bertahan di tangan seseorang yang pernah jadi orang nomor satu di negara kita, sekaligus pernah dicap sebagai pemberontak. Siap, Komandan lapor. Belanda telah memasuki wilayah Jogja. Apa? Ayo, segera kumpulkan menteri-menteri kita untuk kita adakan rapat kabinet. Siap, Komandan. Di hari ketika tak seorang pun menduga, Belanda melancarkan serangan kejutan Yogyakarta dan Bukit Tinggi. Mereka mengerahkan pasukan dan melancarkan tembakan, bom, roket yang mengeluarkan segala kekuatan bunyi, menghancurkan pemukiman penduduk dan menjatuhkan korban jiwa. Karena terkejut, Indonesia tidak siap bertempur dan tidak bisa berbuat banyak. Di tengah situasi sulit, dilaksanakanlah rapat mendesak oleh kabinet di Yogyakarta yang menghasilkan keputusan penting untuk mengirimkan pesan untuk para tokoh nasional yang sedang ada di luar Jogja. Bung Hatta, kita harus segera menyiapkan rencana cadangan kita. Baik, segera saya buatkan surat. Iya. Apa ini? Presiden, wakil presiden, dan sejumlah tokoh bangsa kita ditangkap dan diasingkan. Berita tentang kehancuran ibu kota Yogyakarta langsung disebarluaskan. Tanpa mendengar pesan dari sang proklamator, di Sumatera Barat, Syafruddin langsung membahas langkah-langkah apa yang bisa mereka ambil melalui inisiatif mereka demi kelangsungan Republik Indonesia. Autoriteiten wordt aangezegd dat zij onder huisarrest zullen worden gesteld. Voorop in het midden gaat de eerste minister en vicepresident der Republiek, Mohamed Hatta. Yogyakarta sudah tumbang. Bung Karno dan Bung Hatta sudah sulit dihubungi sekarang. Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Satu-satunya cara agar negara ini tetap berdiri adalah dengan adanya pemimpin. Kita harus segera membentuk pemerintahan darurat. Betul, saya setuju. Negara ini butuh seorang pemimpin agar tetap berdiri. Segera bentuk PDRI. Baik. Belanda menyerang pada hari Minggu, hari yang biasa dipergunakan oleh kaum Nasrani untuk memuja Tuhan. Mereka menyerang pada saat tidak lama lagi akan merayakan hari Natal, hari suci dan perdamaian bagi umat Nasrani. Justru karena itu, semuanya maka lebih-lebih perbuatan Belanda yang mengakui dirinya beragama Kristen menunjukkan lebih jelas dan nyata sifatnya dan tabiat bangsa Belanda. Liciknya, curangnya, dan kejamnya. Karena serangan tiba-tiba itu, mereka telah berhasil menawan presiden, wakil presiden, dan perdana menteri, dan beberapa pembesar lainnya. Dengan demikian, mereka menduga menghadapi suatu keadaan negara Republik Indonesia yang dapat disamakan dengan Belanda sendiri pada saat negaranya diduduki Jerman dalam Perang Dunia II. Ketika rakyatnya kehilangan akal, pemimpinnya putus asa, dan negaranya tidak dapat ditolong lagi. Tapi kita membuktikan bahwa perhitungan Belanda itu sama sekali meleset. Belanda mengira bahwa dengan ditawannya pemimpin-pemimpin kita yang tertinggi, pemimpin-pemimpin lain akan putus asa. Negara Republik Indonesia tidak tergantung kepada Soekarno-Hatta, sekalipun kedua pemimpin itu sangat berharga bagi kita. Patah, tumbuh, hilang berganti. When marimba rhythms start to play, dance with me, make me sway. Like a lazy ocean hugs the shore, hold me close, sway me
like a flower bending in the breeze. Bend with me, sway with ease. But when you dance, you have to pay with me. Stay with me, sway with me. Other dancers may be on the floor, dear, but my eyes will see only you. Only you have that magic technique. When we sway, I go weak. Setelah menyerahkan mandatnya kembali, Syafruddin Prawiranegara tetap terlibat dalam pemerintahan. Ia menjabat sebagai Menteri Keuangan. Ia juga sebagai pencetus mata uang Republik Indonesia atau ORI yang kemudian menjadi rupiah, serta Gubernur Bank Indonesia pertama. Tapi siapa sangka pujian-pujian untuknya ternyata tak bertahan lama. Meski pernah benar-benar memimpin pemerintahan Indonesia, namanya jarang kita dengar. Ia seolah hendak dilupakan dari sejarah, karena ternyata ia pernah terlibat dalam satu organisasi pemerintahan revolusioner Republik Indonesia, PRRI, yang memimpin gerakan yang muncul dari kekecewaan atas pemerintah yang kurang adil terhadap daerah-daerah terpencil. Kemudian, pemerintah pusat melihat gerakan ini sebagai api pemberontakan dan segera mengirim tentara untuk memadamkannya. Walaupun memang pada akhirnya Syafruddin pun diberi ampunan setelah dibebaskan, Syafruddin Prawiranegara memilih lapangan dakwah sebagai kesibukan masa tuanya dan dikenal sebagai pahlawan nasional sampai hari ini. Dari tokoh Syarifuddin Prawiranegara, kita bisa meneladani karakter seorang anak keturunan bangsawan yang tidak lantas ongkang-ongkang kaki menikmati terah kebangsawannya. Tetapi Syarifuddin justru memaksimalkan pendidikan formal yang ia peroleh, sehingga kelak ia menghasilkan ide-ide brilian buah pemikirannya yang kemudian ia sumbukan untuk negeri tercinta.